Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan keluarga profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri. Bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh. Kobarkan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Kamis 22 Januari 2026 bersama radio host LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Rina Rapitasari. Pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama ini kita awali informasi dari Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Kabupaten Purworejo siapkan gelaran Hari Jadi ke-195 dengan reporter Rizky Amelia. Silahkan laporannya. Baik pendengar LPPL Indonesia,
Kabupaten Purworejo tengah bersiap merayakan hari jadi ke-195 dengan rangkaian agenda yang berlangsung hampir 2 bulan. Dimulai dari bulan Januari hingga bulan Maret mendatang di tahun 2026. Berbagai kegiatan telah digelar dari seni budaya, sosial, religi, hingga penguatan sektor ekonomi kreatif yang melibatkan berbagai OPD serta partisipasi masyarakat. Gelaran puncak Hari Jadi Kabupaten Purworejo ke-195 akan digelar pada Sabtu 7 Februari 2026 melalui Grebek Budaya Hari Jadi Purworejo. Arak-arakan kesenian dari seluruh kecamatan akan melintasi jalan utama kota dan berakhir di lapangan Garnison. Ketua Panitia Hari Jadi ke-195 Kabupaten Purworejo Ahmad Zainuddin saat konferensi pers di Pers Center Pemkab Purworejo menyampaikan bahwa Grebek Budaya menjadi hiburan rakyat sekaligus wadah memperkenalkan kekayaan budaya lokal Purworejo. Selain itu, masyarakat juga dapat menyaksikan ragam pertunjukan tradisi. Pagelaran Gending Setulegi yang akan digelar di Pendopo Kabupaten Purworejo pada Jumat 23 Januari 2026 malam. Disusul dengan pagelaran Karawitan pada 2 hingga 6 Februari 2026 sebagai upaya melestarikan seni-seni klasik Jawa di Purworejo. Rangkaian resmi peringatan dimulai pada Kamis 22 Januari 2026. Dan pemerintah Kabupaten Purworejo akan membuka perayaan dengan peresmian sejumlah proyek pembangunan daerah yang dirangkai dengan kenduri agung di Pendopo Kabupaten Purworejo pukul 1 siang. Beberapa agenda lain juga ada agenda hiburan dan partisipasi publik yang dihadirkan melalui kegiatan ngangkot bareng Ibu Bupati pada Selasa 10 Februari 2026. Program tersebut mengajak warga keliling wilayah Purworejo menggunakan moda transportasi lokal sebagai bentuk kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat. Sektor ekonomi dan pariwisata juga turut mendapat ruang melalui gelaran Purworejo Expo 2026 yang rencananya akan diselenggarakan pada 11 hingga 15 Februari 2026 yang diselenggarakan di kawasan Pendopo di Jalan RAA Cokronegoro. Pameran memajang produk UMKM, potensi unggulan daerah hingga layanan publik lintas sektor. Bukan hanya dukungan budaya, ekonomi, dan juga hiburan bagi masyarakat, Hari Jadi Purworejo juga dilengkapi dengan agenda religius dan sosial, seperti kegiatan ziarah ke makam para Bupati Purworejo, pengajian akbar, festival hadroh antar kecamatan, senam sehat, dan program ASN Peduli berupa pembagian beras kepada masyarakat. Malam penutupan bernuansa religi dan budaya akan diisi pagelaran wayang kulit serta pengajian bersama Polo Soro di alun-alun Purworejo. Sementara itu, pengetan Jumenengan Bupati Purworejo dan sidang paripurna DPRD dalam rangka Hari Jadi ke-195 dijadwalkan pada Jumat 27 Februari 2026 sebagai bagian dari rangkaian formal pemerintahan. Dalam sambutan penutup, Zainuddin selaku Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Purworejo ke-195 menyampaikan bahwa ia berharap peringatan Hari Jadi ke-195 Kabupaten Purworejo mampu memperkuat jati diri daerah dan budaya yang berdaya saing dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Baik pendengar LPPL Indonesia, sekian informasi dari Kabupaten Purworejo. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Rizky Amelia atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, selanjutnya berita kedua di sesi pertama ada reporter Pajri dari Gema Saijaan FM Kota Baru Kalimantan Selatan. Bupati Kota Baru Muhammad Rusli lakukan peninjauan progres pembangunan Batalion Infanteri TP884 Saijaan di Desa Selaru. Silakan Pajri laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Kota Baru Muhammad Rusli bersama Komandan Batalion Infanteri TP884 Saijaan, Letkol Infanteri Pria Firmansyah dan jajarannya melakukan peninjauan progres pembangunan Batalion Infanteri TP884 Saijaan di Desa Selaru, Kecamatan Pelolo Tengah pada Selasa 20 Januari 2026 sore. Pada kesempatan itu Bupati Kota Baru Muhammad Rusli mengatakan, pemerintah daerah sangat mendukung dengan adanya pembangunan batalion di Kota Baru yang mana bukan hanya untuk kepentingan pertahanan, tetapi juga akan memberikan dampak positif dalam aspek sosial, ekonomi, infrastruktur bagi masyarakat setempat.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan lahan seluas 60 hektar sebagai bentuk sinergi pemerintah daerah mendukung TNI untuk memperkuat pertahanan di daerah dan mendukung program nasional, yang mana nantinya batalion ini diproyeksikan mampu menampung hingga 600 lebih personel Angkatan Darat secara bertahap. Demikian Fajri, LPPL Radio Gema Zaijan FM, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Fajri atas laporannya, dan berita selanjutnya datang dari Radio Suara Anjuk, Ladang Nganjuk, Jawa Timur. KPU Nganjuk optimalkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan 2026 sejak triwulan pertama. Silakan reporter Etna Laila dengan laporannya. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nganjuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB tahun 2026 langsung bergulir sejak triwulan pertama atau awal tahun. Langkah ini diambil untuk menjamin akurasi data pemilih yang lebih presisi menghadapi agenda demokrasi mendatang, dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Anggota KPU Kabupaten Nganjuk Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ahmad Zamzami menjelaskan bahwa pola pemutakhiran tahun ini berbeda dengan tahun 2025 yang baru dimulai pada triwulan kedua pasca tahapan pilkada. Untuk tahun 2026, pendataan dilakukan secara intensif mulai bulan Januari hingga Maret dengan metode pencocokan terbatas atau Kuktes. Zamzami menegaskan bahwa metode Kuktes ini menyasar kelompok spesifik untuk verifikasi faktual, seperti pemilihan berusia di atas 100 tahun, pemilih yang dilaporkan meninggal dunia, hingga warga Nganjuk yang sedang bekerja atau menempuh pendidikan di luar negeri agar data yang dihasilkan benar-benar valid. Selain upaya menjemput bola, KPU Nganjuk juga mengimbau masyarakat khususnya generasi Z dan milenial untuk memanfaatkan teknologi dalam mengecek status kepemilihan mereka secara mandiri. Masyarakat diminta aktif melaporkan jika terjadi perubahan data kependudukan, seperti pindah domisili atau adanya anggota keluarga yang meninggal dunia. Saat ini, proses pengecekan sudah sangat praktis, di mana warga cukup memasukkan nomor induk kependudukan NIK melalui laman resmi cekdptonline.go.id untuk memastikan nama mereka sudah terdaftar di TPS yang sesuai. Saya Etna Laila dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, mendengar LPPL Indonesia, baru saja kita simak bersama sesi pertama Berita Indonesia Live, jadi jangan kemana-mana. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur.
RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Rina Rapitasari dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Baik saudara, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Kementerian Hukum Republik Indonesia menekankan pentingnya transformasi digital. Berita akan disampaikan redaktur Aan Kasianto. Silahkan rekan Aan. Pendengar LPPL Indonesia, Kementerian Hukum atau Kemenkum Republik Indonesia menekankan pentingnya transformasi digital dalam sistem pendidikan dan sertifikasi kurator. Dalam rapat komite di Jakarta pada Rabu 14 Januari lalu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum Widodo mendorong agar materi, soal hingga mekanisme ujian ke depan terintegrasi dalam satu sistem berbasis teknologi informasi. Hal ini dikatakan oleh Widodo kepada sejumlah wartawan pada Sabtu di Jakarta. Widodo juga menyoroti perlunya standarisasi konten dan teknik evaluasi agar kualitas pemahaman peserta benar-benar terukur dan tidak berulang pada pola yang sama. Menurutnya, pengalaman selama ini menunjukkan perlunya penyegaran metode agar proses pendidikan tidak sekadar formalitas, tetapi membentuk karakter dan kompetensi profesional. Terkait kurikulum, ia menilai bahwa fase pendidikan kurator perlu dirancang lebih efektif dan kontekstual meski durasinya relatif singkat. Kurikulum diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang hidup melalui pelatihan intensif selama beberapa minggu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter profesi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, mendengar selanjutnya di sesi kedua Berita Indonesia Live, kita akan mendengarkan laporan dari Tubabaku Radio Streaming Tubaba Lampung. Papa Rock and Roll Tubaba, panggung seni dan aksi peduli. Silakan reporter Dini Amrina dengan laporannya. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Tulangbong Barat Tubaba menghadiri malam puncak pentas seni pelajar, stand UMKM, bakti sosial, dan donor darah dalam rangkaian kegiatan Papa Rock and Roll Tubaba yang digelar di pelataran parkir Pasar Pelung Kencana, Rabu malam 21 Januari 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Tubaba Insinyur Nofri Wanjaya SP bersama jajaran Forkopimda, para pelaku UMKM, komunitas seni, serta masyarakat setempat. Acara ini menjadi wadah ekspresi seni sekaligus momentum penggalangan dana bagi korban bencana di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Dalam sambutannya, Bupati Tubaba Insinyur Nofri Wanjaya SP menyampaikan bahwa Papa Rock and Roll Tubaba bertujuan menghadirkan suasana baru di Kabupaten Tubaba, serta menumbuhkan semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut.
Sementara itu, Koordinator acara Papa Rock and Roll Tubaba, Erwin, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana membangun solidaritas serta ruang kreatif bagi generasi muda. Erwin turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tubaba dan jajaran Forkopimda atas dukungan penuh yang diberikan. Di sela-sela acara, panitia melakukan penggalangan dana yang diperuntukkan bagi korban bencana di wilayah Sumatera dan akan disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Tubaba. Kegiatan Papa Rock and Roll Tubaba diharapkan dapat menjadi agenda rutin yang menghidupkan seni dan budaya daerah, sekaligus memperkuat kepedulian sosial masyarakat Tubaba. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Dini atas laporannya. Berita selanjutnya datang dari Radio Suara Muara Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan. HUT ke-25 Basnas Kabupaten Muara Enim salurkan sembako dan santuni anak yatim piatu. Silakan reporter DJ Aldo dengan laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, memperingati hari ulang tahun ke-25 Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Muara Enim menggelar acara syukuran sekaligus tausiah dan zikir bersama yang berlangsung di Balai Agung Serasan Sekundang Muara Enim. Dalam kesempatan tersebut, Basnas Kabupaten Muara Enim turut menyalurkan bantuan sembako dan uang kepada 50 orang fakir miskin serta santunan kepada 95 orang anak yatim piatu dari 6 panti asuhan yang tersebar di Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Pelawang Kidul. Bupati Muara Enim yang dalam kesempatan itu diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Andi Wijaya mengucapkan selamat hari jadi ke-25 Basnas Kabupaten Muara Enim. Saya mendoakan agar Basnas dapat terus memberikan manfaat kepada masyarakat, utamanya menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan nasional, mengurai ketimpangan serta kesenjangan sosial di masyarakat. Dirinya menyampaikan bahwa Pemkab Muara Enim mendukung penuh program Basnas dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah atau ZIS yang salah satunya dialokasikan kepada pembangunan rumah tak layak huni di bumi Serasan Sekundang. Lebih lanjut, dia juga menyampaikan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengimpunan dan pelaporan zakat, sehingga meningkatnya kepercayaan publik terhadap Basnas yang nanti akan bermuara kepada optimalnya penyerapan zakat. Terakhir, di bawah kepemimpinan Ahmad Nizam, asisten berharap Basnas mampu menjadi instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat, penguatan UMKM, serta pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada Muzaki, OPD, dan organisasi yang telah mendukung kemajuan Basnas Kabupaten Muara Enim. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio Semer 97,4 FM. DJ Aldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih DJ Aldo atas laporannya. Dan pendengar, baru saja kita simak Berita Indonesia Live di sesi kedua. Jangan kemana-mana. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur,
RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Host LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan di Berita Indonesia Live edisi Kamis 22 Januari 2026. Dan kita memasuki di sesi ketiga Berita Indonesia Live hari ini. Berita datang dari Luhak Nantuo FM Tanah Datar Sumatera Barat. Dukung pembangunan proyek strategis, Bupati Eka Putra terima kunjungan staf sus BP BUMN. Silakan reporter Oji dengan laporannya. Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama staf khusus Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Khairul Jasmi kunjungi beberapa titik daerah guna menindaklanjuti rencana pembangunan sekolah rakyat atau SR dan beberapa pembangunan lainnya. Di kesempatan tersebut Bupati Eka Putra sampaikan beberapa hal penting terkait pembangunan infrastruktur dan pariwisata di Tanah Datar dan siap bekerja sama dengan Chief Operating Officer atau COO dan Antara Indonesia selaku Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BP BUMN. Bupati Eka Putra juga sampaikan rencana pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban terdampak banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Tanah Datar. Untuk kemajuan pembangunan di Tanah Datar ke depan, kita akan banyak berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga di pusat seperti halnya dengan Kementerian BUMN karena kami mohon dukungan dan pendampingan dari staf BP BUMN yang juga putra asli Tanah Datar. Demikian disampaikan oleh Bupati Tanah Datar. Sementara itu pendengar, Ketua DPRD Tanah Datar Antoniondra juga menyampaikan bahwa rencana pembangunan di beberapa lokasi Luhak Nantuo ini akan didukung penuh oleh pemerintah pusat melalui BUMN. Di lain pihak pendengar, staf sus BP BUMN Khairul Jasmi juga menyampaikan bahwa akan mendukung penuh kemajuan pembangunan di Tanah Datar. Beberapa pembangunan di Tanah Datar akan didukung sepenuhnya yang programnya diinisiasi oleh Bapak Doni Oskaria. Semoga rencana pembangunan proyek strategis ini bisa terrealisasi dengan baik. Kita berharap segala sesuatunya dapat dipercepat oleh pemerintah daerah. Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian Oji Linggani LPPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Oji atas laporannya. Dan berita terakhir di sesi ketiga datang dari Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan. Komitmen jamin kesehatan warga, Pemkab Tabalong kembali siapkan 48 miliar rupiah untuk BPJS warga. Silakan rekan Fahmi Riyadi dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Trina. Baik pendengar LPPL Indonesia. Untuk menjamin kesehatan warga, Pemkab Tabalong kembali mengalokasikan anggaran dari APBD untuk iuran BPJS Kesehatan Warga melalui program Universal Health Coverage atau UHC di tahun 2026. Iuran BPJS yang ditanggung oleh pemerintah adalah jenis PBI yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Tabalong Husin Ansari menjelaskan, di tahun 2026, pihaknya telah menganggarkan pembayaran iuran BPJS senilai 48 miliar rupiah. Angka meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 45 miliar rupiah. Kalau secara anggaran kami sudah menyiapkan anggaran untuk pembayaran iuran BPJS ini di angka 48 miliar. Jadi nanti kalau kurang lagi akan kita tambahkan lagi. Dan alhamdulillah menjadi program prioritas dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Berkat komitmen kuat terhadap jaminan kesehatan 100% bagi warganya, Kabupaten Tabalong menjadi salah satu kabupaten yang telah mencapai UHC atau Universal Health Coverage.
Demikian Fahmi Riyadi, LPPL, Suara Tabalong FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Fahmi atas laporannya. Dan pendengar, dengan berakhirnya berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live, edisi Kamis 22 Januari 2026. Saya Rina Arpitasari bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabalong FM, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan keluarga profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah, kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen